Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahnaf Novali Rosad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahnaf Novali. Oke, sebab yang kita bahas yang pertama yaitu hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Kemudian hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Kemudian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Dan hadis ditinjau dari penisbatan. Oke. Hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Ditinjau dari persambungan dan tidaknya sanad ada dua macam, muttasil dan munqati'. Hadis muttasil, hadis yang terbukti memiliki mata rantai perawi bersambung dari mukharrij hadis sampai sahib al-matan atau Rasulullah. Tidak ada yang gugur. Disebut juga sebagai hadis mausul ialah hadis yang sanadnya bersambung-sambung, baik bersambungnya itu sampai kepada Nabi Muhammad maupun hanya sampai kepada sahabat. Hadis muttasil itu ada hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Ditinjau dari persambungan dan tidak. Hadis ditinjau dari segi persambungan sanad, yaitu hadis munqati' salah satu. Hadis yang mata rantai perawi dari mukharrij hadis sampai Rasulullah terbukti ada yang gugur, yang sanadnya terputus di bagian mana saja, baik pada sanad terakhir atau periwayatan pertama. Jadi hadis yang gugur seorang rawinya. Hadis ditinjau dari segi persambungan sanad, yaitu hadis munqati' salah satu. Nah, kemudian ada lagi yaitu tentang pembagian hadis munqati'. Hadis mu'allaq yaitu yang gugur seseorang atau lebih, maksudnya itu yang gugur itu satu orang atau lebih pada awal sanad. Ada hadis mursal yaitu yang gugur sebelum Nabi. Ketika itu ada hadis mu'dhal yang gugur berturut-turut di tengah sanad. Nah, kemudian ada lagi yaitu tentang pembagian hadis munqati'. Hadis mu'allaq yaitu yang gugur seseorang atau lebih, maksudnya itu yang gugur itu satu orang atau lebih pada awal sanad. Kemudian ada lagi tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Ditinjau dari segi kuantitas sanad dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang dimana mereka muttasil, mereka sepakat, dusta atau bohong. Hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Kemudian ada lagi tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Ditinjau dari segi kuantitas sanad dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian hadis mutawatir. Yang pertama itu ada mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi, dan yang ketiga itu ada mutawatir amali. Mutawatir lafzi itu hadis yang diriwayatkan banyak orang dengan susunan redaksi dan maknanya yang benar antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada mutawatir maknawi yaitu hadis yang rawinya berlain-lain dalam menyusun redaksi, tetapi berlain-lain susunan itu terdapat persesuaian prinsip. Dan terakhir mutawatir amali, praktik keagamaan yang dikerjakan kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Pembagian hadis mutawatir. Yang pertama itu ada lagi tentang pembagian hadis ahad. Ada hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang tersebut terdapat pada satu tabaqah. Dan yang ketiga ada hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendiri. Ada lagi tentang pembagian hadis ahad. Ada slide berikutnya yaitu membahas tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Dibagi menjadi 3 yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih itu hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir dan tidak mengandung unsur sad dan ilat. Dibedakan menjadi 2 macam, ada hadis sahih li dati dan ada hadis sahih li ghairihi, li zatihi dan li ghairihi. Ada hadis hasan, hadis yang bersambung sanadnya tetapi nilai keabsahannya kurang sempurna, selamat dari unsur shad dan ilat. Dibagi menjadi 2, hasan li dzatihi
dan hasan li ghairihi. Yang terakhir ada hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Penyebabnya karena adanya kelemahan pada sanad dan matan. Ada lagi yaitu pembahasan ada slide berikutnya yaitu membahas tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Dibagi menjadi tiga yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Ada lagi yaitu pembahasan tentang pembagian hadis ditinjau dari segi penisbatan pada pembicaranya. Dibagi menjadi empat yaitu hadis qudsi, marfu, mauquf, dan maqtu. Hadis qudsi yaitu hadis yang ucapannya dari Nabi Muhammad dan maknanya dari Allah. Kemudian hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis mauquf hadis yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dan hadis yang maqtu yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pembagian hadis ada lagi yaitu pembahasan tentang pembagian hadis jauh dari segi penisbatan pada. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pembagian hadis menjadi beberapa kategori serta sangat penting dalam memahami dan mengkaji ajaran Islam. Pembagian ini membantu dalam menentukan tingkat keautentikan dan kekuatan hadis sehingga memungkinkan umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Nabi dengan lebih akurat dan bijak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang pembagian hadis sangat penting bagi setiap muslim yang ingin. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pembagian hadis menjadi beberapa kategori serta sangat penting dalam memahami dan mengkaji. Itu kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.